saya ingin berikan sedikit edukasi atau pendidikan kesehatan tentang infeksi nosocomia di ruang penyakit dalam ini. Apakah saya meminta waktu lebih kurang 10 menit? Apakah bapak ibu sekalian bersedia? Ya. Baiklah. Mungkin di antara ibu bapak sekalian sudah tahu ya, apa itu infeksi nosocomia. Infeksi nosocomia itu adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit atau infeksi kuman yang didapat selama berada di rumah sakit. Infeksi nosocomia tidak saja menyangkut penderita, tetapi juga kontak dengan rumah sakit, termasuk staf rumah sakit, sukarelawan, pengunjung atau pengantar. Kemudian, faktor penyebab infeksi nosocomia. Yang pertama, infeksi dari diri sendiri. Contohnya misalnya seperti pasien-pasien yang memiliki penyakit tersendiri dan dengan jenis penyakit yang berbeda, memiliki kuman yang berbeda pula, dan itu bisa disebabkan juga kepada orang lain. Kemudian infeksi silang, yang mana dikatakan dengan infeksi silang, misalnya seperti penularan disebabkan oleh pengunjung yang datang ke rumah sakit. Memang kita lihat pengunjung dalam keadaan sehat saja. Kenapa? Karena dia memiliki imun yang kuat. Tetapi kalau waktu dia sebarkan kepada orang lain, bisa saja orang lain itu menyebabkan infeksi nosocomia. Kemudian infeksi lingkungan, yang mana dikatakan infeksi lingkungan. Infeksi lingkungan itu di sekitar rumah sakit memang terlihat bersih kan, tapi kita tidak tahu kuman apa yang menempel di dinding, di lantai, yang bisa menyebabkan infeksi nosocomia. Kemudian faktor penularan infeksi nosocomia. Yang pertama, melalui saluran pernapasan. Contohnya seperti batu atau ataupun bersih. Sebenarnya kita semua harus memakai masker. Kemudian melalui saluran pencernaan, seperti muntahan, makanan atau minuman yang tercemar kotoran dari manusia atau binatang. Contohnya yaitu seperti makanan yang tidak tertutup, yang hendak lalat ataupun jenis kuman-kuman lainnya yang bisa menyebabkan yang kotor. Itu bisa menjadi infeksi nosocomia. Dan yang keempat, melalui kulit. Nah, bersentuhan luka dengan luka atau masuk darah melalui luka. Di sini misalnya ada luka di bagian tangan kita, kemudian kita menyentuh bagian luka yang lain. Dari situ bisa terjadi penularan infeksi, saling menyentuh. Bisa terjadi infeksi nosocomia. Apa saja tanda dan gejala infeksi nosocomia? Yang pertama, demam. Misalnya seperti ibu-ibu atau bapak yang datang ke rumah sakit dalam keadaan sehat, kemudian pulang bawa penyakit ataupun demam, itu disebabkan oleh infeksi nosocomia. Kemudian bernapas cepat, kebingungan mental, tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah memang tidak semua disebabkan oleh infeksi nosocomia, tetapi ini merupakan salah satu tanda terjadi infeksi nosocomia. Misalnya selama ini darahnya 120, tiba-tiba turun jadi 60, 80, itu disebabkan oleh infeksi nosocomia dari rumah sakit. Kemudian pengeluaran urin, air kencing yang menurun. Pasien merasa sakit ketika kencing, kan bisa saja keluar darah. Kemudian sel darah putih tinggi, radang paru-paru, dan infeksi, kemerahan, kesakitan di bagian luka. Itu bagi pasiennya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, mencuci tangan. Sebelum dan setelah kita menggunakan pasien, bisa cara mencuci tangan. Senang lengkap. Yang pertama, seperti ini ya. Yang pertama kita tuangkan sabun ke telapak tangan, kemudian kita putar dari kelingking ke jempol, hanya 4 kali, berlawanan dengan arah jarum jam, 4 kali. Kemudian bagian punggung tangan yang kedua, kita gosok ke kiri dan kanan sebanyak 4 kali. Yang ketiga, sela-sela jari, sela-sela jari seperti ini. Dan yang keempat, mencuci tangan saling mengunci. Semuanya itu dilakukan 4 kali ya, 4 kali. Kemudian jempol kiri dan kanan 4 kali juga. Dan yang terakhir adalah ujung kuku atau jari ya, diputar berlawanan arah jarum jam. Jari ya, sebanyak 4 kali, kiri dan juga kanan. Bisa kira-kira ibu?
Bisa. Bisa. Ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Kapan kita harus mencuci tangan? Yang pertama, sebelum bersentuhan dengan pasien. Misalnya ada anak atau ibu yang sakit kan, sebelum kita pegang kita harus cuci tangan dulu. Kenapa? Agar cuma yang kita bawa tidak jadi memperburuk kondisi si pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aserti, itu bagi kami perawat. Sebelum melakukan tindakan perawatan, kami mencuci tangan dulu, ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, misalnya ada luka atau kita menganggap kercil, itu harus kita mencuci tangan. Dan yang keempat, setelah bersentuhan. Nah, tadi kan sebelum bersentuhan, setelah bersentuhan juga kita harus mencuci tangan. Yang kelima, setelah keluar atau kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Dalam arti ini kontak dengan lingkungan rumah sakit. Setelah kita pulang dari rumah sakit, kita harus mencuci tangan agar kita tidak membawa kuman dari rumah sakit. Nah, yang kedua, pakailah alat pelindung diri seperti masker. Masker ini sangat bermanfaat, sangat penting kita pakai ya, soalnya wajib. Kenapa? Karena dengan pakai masker kita bisa mencegah risiko infeksi dan seterusnya yang terjadi di saluran pernapasan atau saluran atas ya. Kemudian pemakaian toilet yang baik, kita pastikan dulu toilet itu harus benar-benar bersih. Kemudian larangan membawa anak di bawah 12 tahun. Kenapa dilarang? Karena anak di bawah 12 tahun itu sangat rentan terkena infeksi. Sistem imunnya sangat lemah, daya tahan tubuhnya masih sangat lemah, dan masih sangat rentan terkena infeksi pneumonia. Kemudian yang kelima, patuhi jam berkunjung. Kenapa kita harus mematuhi jam berkunjung? Kenapa harus di atas jam 12? Karena untuk bagi di SPM menyapu dan otomatis debu berterbangan di sekitar rumah sakit dan bisa menyebabkan infeksi dan pneumonia. Kemudian yang keenam, cara mencegahnya adalah dengan cara menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tubuh tetap fit dengan cara memakan makanan yang sehat, minum vitamin, dan memakan sayur dan buah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya. Saya beri waktu sampai Mau bertanya, Bu? Ada. Cara mencuci tangan tadi udah tahu? Bisa Kalau kukunya panjang, kayak mana? Itu harus dipotong, Pak. Nggak usah dipotong gaya-gaya aja. Sekian ya, terima kasih atas kontrol waktunya Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.